Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Rizka Febriani dengan NIM A221241117. Saya dari kelas D, program studi pendidikan biologi angkatan 2024. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang percobaan pengukuran dasar dan ketidakpastian pada hasil pengukuran. Sebelum kita masuk ke materinya, ada pun tujuan yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mampu menggunakan beberapa alat ukur dasar. Yang kedua, kita harus mampu menentukan ketidakpastian pada hasil pengukuran dan hasil percobaan. Yang ketiga, kita harus memahami pengertian angka berarti. Yang keempat, kita harus mampu menggunakan jangka sorong, mikrometer, dan neraca Ohms. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini. Alat yang digunakan pada percobaan ini, yang pertama ada voltmeter. Voltmeter biasanya digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Yang kedua ada amperemeter. Amperemeter biasanya digunakan untuk mengukur arus listrik. Yang ketiga ada stopwatch. Stopwatch biasa digunakan untuk mengukur kecepatan atau waktu. Yang keempat ada busur derajat. Busur derajat biasa digunakan untuk menentukan sudut. Yang kelima ada jangka sorong. Pada jangka sorong memiliki 3 alat ukur. Yang pertama rahang atas. Rahang atas berfungsi untuk mengukur diameter dalam. Yang kedua ada rahang bawah. Rahang bawah biasa digunakan untuk mengukur diameter luar. Yang ketiga ada tungkai kedalaman. Tungkai kedalaman biasa digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda atau tinggi suatu benda. Selanjutnya ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup biasa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Yang selanjutnya ada neraca Ohms. Neraca Ohms biasa digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Yang selanjutnya ada mister plastik. Mister plastik biasa digunakan untuk mengukur panjang atau lebar suatu benda. Pada percobaan ini hanya menggunakan 2 bahan, yaitu balok besi dan kelereng. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi. Materi yang pertama adalah pengertian pengukuran. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran standar yang telah ditetapkan sebagai satuan. Dengan kata lain, pengukuran adalah cara untuk menentukan nilai suatu besaran. Adapun contoh dari pengukuran, yang pertama seperti mengukur panjang meja dengan menggunakan meteran. Yang kedua, mengukur suhu ruangan dengan menggunakan termometer. Yang ketiga, seperti mengukur massa benda dengan menggunakan neraca. Nah, materi kedua ada ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran adalah ketidakpastian yang melekat dalam setiap pengukuran yang disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor tersebut seperti yang pertama, keterbatasan alat ukur. Setiap alat ukur memiliki batas ketelitian tertentu. Yang kedua, kesalahan manusia. Contohnya seperti kesalahan dalam membaca skala alat ukur atau dalam melakukan prosedur pengukuran. Yang ketiga, ada variasi dalam besaran yang diukur. Besaran yang diukur mungkin tidak selalu konstan. Ketidakpastian pengukuran dinyatakan dalam 2 bentuk. Yang pertama, ketidakpastian absolut, yaitu selisih antara nilai pengukuran dan nilai sebenarnya. Yang kedua, ketidakpastian relatif, yaitu ketidakpastian absolut dibagi dengan nilai pengukuran. Baik, masuk ke materi ketiga, yaitu skala umum dan skala Nonius. Skala umum adalah skala yang terdapat pada alat ukur, seperti penggaris atau jangka sorong, yang menunjukkan nilai besaran secara langsung. Contoh skala umum, seperti penggaris yang menunjukkan nilai panjang, cm, dan mm. Sedangkan skala Nonius adalah skala tambahan pada alat ukur, seperti jangka sorong atau mikrometer sekrup, yang memungkinkan pengukuran dengan ketelitian yang lebih tinggi. Skala Nonius memiliki skala yang lebih kecil daripada skala umum, dan digunakan untuk menentukan bagian skala umum yang tidak terbaca secara langsung. Contoh skala Nonius adalah seperti pada jangka sorong memungkinkan pengukuran dengan ketelitian hingga 0,1 mm. Materi selanjutnya adalah angka penting. Angka penting adalah angka yang menunjukkan ketelitian pengukuran. Angka penting dalam hasil pengukuran adalah angka yang pasti dan satu angka yang tidak pasti. Adapun aturan untuk menentukan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Yang kedua, 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Yang ketiga, 0 di sebelah kanan angka bukan 0 adalah angka penting jika angka tersebut di belakang koma. Yang terakhir, 0 di sebelah kiri angka bukan 0 bukan angka penting. Materi selanjutnya adalah menentukan NST. NST adalah nilai tengah dari serangkaian data pengukuran yang dilakukan. Ada 2 cara umum untuk menentukan NST. Yang pertama dengan rata-rata. Cara paling umum untuk menentukan NST adalah dengan menghitung rata-rata dari semua nilai pengukuran. Dengan rumus NST sama dengan M per M. M adalah jumlah semua nilai pengukuran, sedangkan N adalah jumlah data pengukuran. Cara kedua adalah median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diukur dari yang terkecil hingga terbesar. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai tengah. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari 2 nilai tengah. Materi selanjutnya adalah cara menentukan ketidakpastian pengukuran. Cara menentukan ketidakpastian pengukuran adalah yang pertama, ketidakpastian alat ukur. Setiap alat ukur memiliki ketidakpastian yang melekat, biasanya setengah dari nilai skala terkecil. Misalnya, jika skala terkecil pada penggaris adalah 1 mm, maka ketidakpastian alat ukurnya adalah 0,5 mm. Yang kedua, ketidakpastian pengamatan. Ketidakpastian ini muncul akibat ketidakakuratan dalam membaca skala alat ukur atau dalam melakukan pengukuran. Biasanya diestimasi sebagai setengah dari nilai skala terkecil. Yang ketiga, ketidakpastian random. Ketidakpastian random muncul akibat variasi acak dalam pengukuran. Biasanya diestimasi dengan menghitung sampingan baku dari data pengukuran.
Materi selanjutnya adalah cara penggunaan alat ukur mistar, neraca Auhaus, jangka sorong, dan mikrometer siklo. Yang pertama, cara penggunaan mistar. Cara penggunaan mistar yang pertama itu, letakkan mistar sejajar dengan benda yang akan diukur, dengan titik nol mistar tepat berimpit dengan salah satu ujung benda. Yang kedua, perhatikan ujung benda lainnya dan bacalah skala pada mistar yang sejajar dengan ujung benda tersebut. Yang ketiga, pastikan mata Anda melihat tegak lurus terhadap tanda garis skala yang akan dibaca. Yang kedua, cara penggunaan neraca Auhaus. Cara penggunaannya yang pertama, kalibrasi. Kalibrasi adalah pastikan neraca dalam keadaan seimbang dengan jarum petunjuk berada pada titik nol. Yang kedua, letakkan benda. Letakkan benda yang akan diukur pada wadah yang tersedia di neraca Auhaus. Yang ketiga, geser pemberat. Geser pemberat pada lengan neraca, mulai dari pemberat dengan skala terbesar hingga jarum petunjuk kembali seimbang. Yang keempat, baca skala. Jumlahkan setiap skala yang ditunjukkan oleh setiap pemberat untuk mendapatkan massa benda. Selanjutnya, cara penggunaan jangka sorong. Yang pertama, posisikan jangka sorong. Letakkan rahang terhadap jangka sorong sejajar dengan benda yang akan diukur. Yang kedua, geser rahang geser. Geser rahang geser hingga menempel erat pada benda yang akan diukur. Yang ketiga, kunci rahang. Kunci rahang geser untuk menjaga posisi pengukuran. Yang keempat, baca skala. Baca skala utama pada jangka sorong dan skala nucleus atau skala tambahan. Hasil pengukuran adalah penjumlahan dari skala utama dan skala nucleus. Yang terakhir adalah cara penggunaan mikrometer siklo. Pertama, posisikan mikrometer. Letakkan benda yang akan diukur di antara rahang tetap dan rahang geser mikrometer siklo. Yang kedua, putar pemutar halus. Putar pemutar halus hingga rahang geser menempel erat pada benda. Yang ketiga, baca skala. Baca skala utama pada lengan mikrometer dan skala nucleus pada pemutar halus. Hasil pengukuran adalah penjumlahan dari skala utama dan skala nucleus. Materi selanjutnya adalah cara menentukan skala utama dan skala nucleus pada alat ukur mistar. Yang pertama, menentukan skala utama. Skala utama pada mistar adalah skala yang tertera pada mistar itu sendiri, biasanya dalam satuan cm atau mm. Skala utama menunjukkan nilai yang lebih besar, sedangkan skala nucleusnya, mistar tidak memiliki skala nucleus. Yang kedua, cara menentukan skala utama dan skala nucleus pada alat ukur neraca Auhaus. Neraca Auhaus memiliki skala utama yang menunjukkan nilai massa dalam gram. Skala utama biasanya berbentuk lingkaran dengan beberapa angka yang menunjukkan nilai massa. Pada neraca Auhaus tidak memiliki skala nucleus. Yang ketiga adalah cara menentukan skala utama dan skala nucleus pada jangka sorong. Skala utama pada jangka sorong adalah skala yang terdapat pada rahang tetap, biasanya dalam satuan cm atau mm. Skala utama menunjukkan nilai yang lebih besar, sedangkan skala nucleus pada jangka sorong adalah skala tambahan yang terdapat pada rahang geser. Skala nucleus memiliki skala yang lebih kecil daripada skala utama dan digunakan untuk menentukan bagian skala utama yang tidak terbaca secara langsung. Skala nucleus biasanya memiliki 10 skala yang sama dengan 9 skala utama. Yang terakhir adalah menentukan skala utama dan skala nucleus pada mikrometer siklo. Skala utama pada mikrometer siklo adalah skala yang terdapat pada silinder, biasanya dalam satuan milimeter. Skala utama menunjukkan nilai yang lebih besar, sedangkan skala nucleus pada mikrometer siklo adalah skala yang terdapat pada selongsong. Skala nucleus memiliki skala yang lebih kecil daripada skala utama, biasanya memiliki 50 skala. Skala nucleus digunakan untuk menentukan bagian skala utama yang tidak terbaca secara langsung. Baik, sekian video penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video